MC-nya. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas penerimaannya, karena ini adalah kita keluarga. Dan Bapak Ibu, karena sudah kenal Qomariyatus Shalihat, Pak Samad, kemudian Pak Indah, Pak Ketum dan semuanya, kalau nanti di surga tidak ada nama Qomariyatus Shalihat, mohon dipantau. Itu dan mungkin doa itu juga berkaitan, itu poin utama. Kemudian yang kedua, ayo kita sama-sama mengingat hakikat takdir sebagainya. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia, ayo kita menebar kebaikan. Apa ini kelihatannya? Yang ketiga, ciptakan kebahagiaan, jangan menunggu kebahagiaan. Itu poin yang utama. Yang kelima adalah apa? Harus berdamai dengan takdir. Kenapa harus berdamai dengan takdir? Karena dengan damai takdir itu akan menjadi indah. Kelihatannya dikasih Tuhan itu negatif. Suatu saat kita baru menyadari itu yang terindah. Jadi terima kasih kepada Ibu atas penerimaannya. Salam dan sehat walafiat. Mohon maaf salah dan hilaf. Terima kasih terutama terima kasih sama. Mohon izin Prof untuk berfoto bersama dulu. Baik Pak, jadi tadi nanyakan apakah selain konten kreator juga bisa jadi trainer seperti itu ya Pak? Oke Pak, kami sangat membuka sekali Pak, bisa membuka kelas bareng di tempat kita. Kadang kita juga menghubungi guru-guru yang punya konten itu kita mencari juga itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dari ini ada yang trainer tadi ya Pak, itu tergabung dalam sebuah wadah atau masih sendiri-sendiri Pak para trainer? Kita banyak kanal-kanal DG ada. Oh, ada banyak kanal-kanal ya? Pelatihan. Baik Pak, kami sangat ingin sekali kalau kita nanti mau buat pelatihan bersama Pak. Jadi nanti di dalam platform kami siapkan untuk biar bisa bikin event bersamanya. Nanti mungkin habis ini ya Pak, saya boleh minta kontaknya biar kita bisa ditindaklanjuti oleh tim kami yang mengurusi event. Gitu ya Pak. Demikian, terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Mungkin sama ingin menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Aku mau punten izin mau nambahin ilmu supaya kita tambah cantik, boleh ya? Izin. Oh ya. Supaya kita cepat masuk ke orang, manusia itu dibagi tiga. Manusia dibagi berapa? Bagian pertama adalah kepalanya. Isi kepala adalah explicit knowledge. Hasil dari explicit knowledge itu makan sekolah sama baca buku. Ditambah isi kepala manusia adalah tacit knowledge. Tulisannya tacit, bacanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu dapatnya dari ilmu kejedot-jedot di lapangan. Karena kan banyak banget dalam kehidupan kita yang gak diajarin di sekolah kan, dapatnya dari kehidupan. Jadi bagian pertama manusia adalah kepala. Ulangi, isi kepala manusia adalah explicit knowledge. Dapatnya dari mana? Sekolah atau baca buku. Ditambah tacit knowledge. Dapatnya dari mana? Pengalaman. Pengalaman. Oke? Bagian kedua manusia adalah emosinya. Kita udah belajar tadi, ada 9 level emosi. 6 negatif, positifnya 3. Oke? Bagian ketiga manusia adalah tangan. Isinya tangan adalah tindakan
dia, cara dia bertindak, melakukan, bekerja, itu isi tangan. Baik, bermain ilmu ya, izin bermain ilmu. Kalau Anda lihat ada 2 daun pintu, dua-duanya hidup. Yang satu tulisannya dorong, yang satu tulisannya tarik. Kita dari luar mau masuk ke dalam. Secara naluri pilih yang mana? Alasannya apa sayang? Lebih gampang, pintar. Apalagi? Energinya lebih sedikit. Apalagi? Bisa nyambi, pintar banget, jenius. Jadi kalau tangannya penuh, ada tangan, ada tas, buku, laptop, kita bisa pakai bahu atau pakai kaki, betul ya? Kalau kita supaya mudah dicintai sama orang, begitu caranya. Pakai filosofi daun pintu. Dorong diri kita masuk di posisinya dia, masuk ke bagian kepala, berpikir dengan cara dia berpikir. Kita tahu lingkungannya seperti apa, sehingga mengisi isi otaknya. Background sekolahnya apa nih? Karena ngomong sama anak SD dengan lulus kuliah beda kan caranya. Oke. Dorong diri kita masuk ke bagian kedua, yaitu perasaannya dia. Kita mesti tahu emosinya dia lagi positif apa negatif. Bagian ketiga, dorong diri kita untuk paham banget bagaimana cara dia bertindak. Hal yang mudah adalah begini, semuanya punya buah hati kan? Kalau kita pakai filosofi tarik, sama kayak pintu, mesti mundur dulu kan? Kalau nggak jempol kakinya kejepit. Kalau kita narik orang di posisi kita, berpikir dengan cara kita berpikir, dia mesti paham perasaan kita dan dia mesti nurut apa yang kita mau sebagai tindakan yang pasti ada kemunduran hubungan Anda dan dia. Makanya kita suka dilawan sama anak kita. Saat kita ngomong sama anak-anak, jadilah anak-anak, begitu kan? Nah, lakukan itu Pak, maka yang ilmu yang tadi Bapak sampaikan ditambah filosofi daun pintu, maka insya Allah dimanapun Bapak ada, Bapak tuh selalu solutif dan tidak menghakimi orang, karena Tuhan itu sangat suka perbedaan Pak. Kita tuh suka kayak Tuhan kecil, disikat semua sama, nggak boleh. Kita mesti jadi tukang kebun. Guru itu tugasnya mesti jadi tukang kebun. Tukang kebun yang cerdik tahu potensi anaknya, tahu karakteristik tanaman. Jangan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu akan memahat kayu sesuai dengan apa yang di kepalanya, maunya begini, begitu. Jadilah tukang kebun. Tukang kebun yang hebat tahu ini tanamannya mesti di depan, di tengah, apa di belakang. Mesti dikasih mataharinya kencang, apa sayup-sayup. Mesti dikasih air ciprat, apa mesti digontor. Karena kaktus dan lotus penanganannya beda. Tapi di tangan tukang kebun yang bijak, maka itu sama indahnya. Di kebun kita, di tempat bermain Anda yang disebut dengan kelas. Ruang kelasan itu ruang bermain Anda. Ruang kelas itu ruang beribadah Anda. Lagi ya, tambah ilmunya ya. Tips praktis. Bapak Ibu, kalau ada yang nanya, kalau ada muridnya yang nanya, jangan didatengin. Karena kalau didatengin, maka pertanyaan itu hanya milik berdua. Yang lain berisik, betul apa enggak? Agak menjauh supaya dia lebih kencang suaranya buat bertanya. Maka pertanyaannya menjadi
Genderin banget yang namanya Budi sama Wati. Pak Iwan. Coba Ananda Budi itu Iwan nanya. Coba menurutmu jawabannya apa saya? Jadi satu kelas itu otaknya berpikir semua. Itulah Merdeka Belajar, Ibu. Merdeka Belajar adalah gak boleh ada guru yang bilang muridku bodoh. Mereka mengatakan muridku belum bisa. Karena kalau misalnya Anda bekerja melaksanakan misi jiwanya pengen bikin anak pintar, percayalah Anda akan kecewa. Karena setiap orang itu kecepatannya berbeda. Jangankan anak-anak, kita juga berbeda kok, iya kan? Jadi nama amalu niat. Niatnya itu adalah bikin anak ini hidupnya lebih baik, bahwa bagaimana dia di masa depan, semoga dia dapat ridhonya. Gitu. Gak ada jaminan anak yang belum pinter maka masa depannya suram. Gak ada. Banyak banget teman-teman saya yang kayaknya padesu, tau kan padesu? Masa depan suram gitu ya. Sekarang jadi orang yang bolak-balik malah membantu guru-guru yang lagi sakit, termasuk juga membetulin sekolah yang udah doyot. Sementara teman-teman saya yang pintar nggak tahu tuh kemana. Ya tahu sih, tapi mereka nggak mau tahu gitu loh. Jadi ini perlu direnungkan bahwa Anda mesti punya pemahaman bahwa Anda berpanjangan tangan dari semua penghuni langit untuk membuat anak menjadi baik. Di Indonesia pedagogiknya kita mencetak anak pintar, bukan anak baik. Karena anak disuruh menghafal supaya cepat bisa. Tapi jarang banget guru yang mau untuk melakukan anak paham dan pemahamannya, maka dia akan melakukan praktik baik. Terima kasih, selamat berjuang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekaligus closing statement ya dari Sanasa. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, sesi pertanyaan sudah ditutup. Oke, jawabannya nanti lewat video ya berarti ya. Oke, saya kira cukup ya. Apa yang mau kasih? Boleh. Aku udah dapat ada kue, baikan, ada buku. Iya, semuanya pada kasih Bapak, pada baik-baik gurunya ini. Terima kasih. Baik, pokoknya intinya adalah intinya itu adalah begini, gak boleh seragam. Anak dengan insan berkemampuan khusus, dia punya keunikan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh anak normal lainnya. Setuju ya? Anak saya itu pun sekolah di sekolah inklusi yang satu kelas 2 anak berkemampuan khusus. Jadi Ibu Janita, saya mau nanya begini, kalau ini bunganya rusak, punten pisan, yang perlu diperbaiki bunganya apa sekitarnya? Sekitarnya, tanahnya, pupuknya, airnya, bukan bunganya yang diperbaiki, tapi lingkungan tempat dia tumbuh yang diperbaiki. Setuju ya? Setuju. Selama ini kita selalu bangga kalau anak kita pintar. Tapi kita gak risau loh kalau anak kita melakukan bullying. Ya enggak? Kemudian para guru termasuk yang suka grogi, kaget kalau misalnya di sekolah lagi musim nih Kang, kekerasan seksual di institusi pendidikan. Bener apa enggak? Ya. Kita itu mesti belajar artinya bagaimana berkolaborasi dan melindungi para korban.
ada satu masalah yang bukan jadi beban kita. Apa enggak? Bisa diulangi sekali lagi statement terakhir itu? Kalau misalnya kita sebagai orang tua dan pendidik dititip bahwa memiliki, mendidik, mengasuh anak berkemampuan khusus, maka pasti ada maksudnya dan gak mungkin tertunda. Dan ada satu yang terangkat bebannya, bahwa anak kita tidak melakukan dan bukan jadi pelaku kekerasan seksual di sekolah yang sedang marak ini. Karena anak berkemampuan khusus adalah anak baik yang udah terprogram dia, nggak mungkin dia melenceng. Setuju ya? Jadi jangan pernah mendidik anak seperti robot. Izin ya, yang tadi udah butuh mau 3 kali buka lagi ya. Bukan 2 berarti. Bukan 2, beranak begitu lagi. Otak kiri, ikutan deh. Otak kiri isinya apa? Logika, terstruktur, analitis, pandai, memori, kan begitu ya? Ini otak kiri. Oke. Jawab cepet ya, nggak pakai lama. Nggak boleh lola. Tahu nggak lola? Loadingnya lama. Loading lama, ya mesti kerja. 1 tambah 1, 7 tambah 5, 9 kurang 4, 7 ditambah akar 81, 7 tambah akar 8 ya, iya. Yang ini jawabnya saking kecepatannya jadi salah ya. Yang ini lama dulu, yang lain diam aja lah, tenang aja, suruh yang lain, begitu kan? Banyak makilin. Banyak yang makilin. Aku naikin levelnya 9 ditambah kosinus 60. Otaknya udah ngeblok ya, langsung gudang memorinya udah blocking, begitu kan tutup. Pantes nggak saya bilang Anda bodoh? Nggak boleh. Karena apa? Kosinus, sinus, dan tangen bukan mainan Anda lagi belakangan ini, betul? Dia ada di gudang memori, tapi di ujung dan berdebu. Kalau dipanggil-panggil, kagoknya cuma 5 menit, habis itu lancar lagi. Itulah manusia. Pujianita nggak ada manusia bodoh. Yang ada dia nggak pulang-pulang. Bahkan anak berkebutuhan khusus bisa dibikin jago banget dengan terus spesialis itu aja. Dia akan jago, dia akan hebat, dan dia akan melebihi ketelitian dari anak biasa. Sekarang kita ke kanan ya. Kita ke kanan ya. Otak kanan isinya apa? Kreativitas, inovasi, emosi, itu kanan. Menjalin hubungan, seni. Sekarang kita paham kenapa anak pintar temannya dikit, kamarnya beda. Kita menemani anak pintar kalau mau ujian, Pak, supaya lo kasih contekan sama gue gitu. Karena gak enak berteman sama anak pintar tuh, gak enak, ngomongnya gak nyaman. Tetapi ngobrol sama anak yang ya begitu deh, gitu kan, asik, seru. Karena apa? Dia jago rekrutmen teman untuk jadi anggota geng. Betul kan? Izin ngecek ya, Bapak Ibuku saya, jika saya menginginkan Anda gambar pemandangan, apa yang digambar? Aku tebak ya, gunungnya jumlahnya ada. Ibu Bapak tidak gambar gunung, apa gambar merah? Di tengah ada jalan. Jalannya 2 jenis ya Pak. Yang satu perspektif, yang satu ngeok. Betul ya? Ada gubuk.
Iya kan? Pohon ada. Pohon apa? Kenapa jangan pohon kelapa di gunung? Pohon kelapa mestinya di. Sudahlah, salah kita wariskan dulu. Karena apa? Kalau kita gagal bergunung, kita mesti remedial PAUD. Padahal kita negara maritim, lautnya lebih luas daripada daratan. Hanya sedikit orang Indonesia gambar pemandangan matahari terbit, tenggelam, perahu, ombak, jarang. Mesti begitu, karena apa? Dulunya begitu. Oke. Langit warna apa sayang? Izin ya, langitnya warna orange. Karena siapa tahu saya lagi puasa. Kalau biru mulu kapan beduk? Udah lapar. Iya kan? Rumput warna apa? Izin ya, warna merah. Karena aku mau bakar nih, mau bikin pemukiman dulu di situ. Apa poinnya? Yang Anda lihat dan yang saya lihat beda. Itulah kanan. Selama ini pedagogik di Indonesia, bagian kanan dibikin ke kiri-kirian. Itu sebabnya kita jadi anak bangsa yang membeli, bukan mencipta. Maka kita mesti apresiasinya luar biasa ke William, karena dia pakai kanannya. Karena ibu bapaknya guru. Jadi hargai perbedaan. Kanan itu kita menghargai perbedaan. Kenapa anak-anak pada berantem? Kenapa anak-anak dan orang dewasa suka menganggap hina dan rendah ciptaan Tuhan yang berbeda? Karena kanannya impoten. Karena kita dididik ini jadi seragam seperti kiri. Padahal anak yang dididik sebelah kanannya aktif, insya Allah nggak akan digantikan sama robot. Kan era digital 4.0 artinya apa? Anak didik Anda tuh nggak dapat kerjaan karena udah diganti sama mesin. Dulu penjaga tol manusia, ada namanya, ada kerjaannya. Sekarang namanya diganti sama Fresh dan Imani. Dulu buka rekening di bank mesti ketemu manusia, sekarang pakai handphone bisa. Setuju? Kalau Anda tidak memanusiakan manusia saat mendidik, percaya sama saya, kita sedang mematikan masa depan mereka. Yang nggak bisa digantikan sama robot adalah sebelah kanan, karena itu kerjaan manusia. Udah ya, makan, ayo selesai. Assalamualaikum. Luar biasa. Itulah perpaduan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu menghitung, otak kanan kreatif. Makanya saya tahu ternyata sampai sekarang di Senayan itu orang menggunakan keduanya, kiri dan kanan, untuk kreatif mengatur anggaran. Benar ya? Benar, oke. Saya kira sesi kita sudah selesai. Ya, mohon izin, mungkin Pak William ada mau disampaikan lagi? Closing statement aja, sedikit. Setelah ini akan ada door prize, kita ada hadiah televisi 21 in, dikirim satu in selama 21 hari. Silakan dulu. Baik, saya rasa udah semua dirangkum saya besar. Luar biasa. Mungkin sedikit aja Bapak Ibu. Jadi kita memang harus berbagi peran. Peran Bapak Ibu yang mengajar di kelas, mengajar dengan hati, mengajar dengan sungguh-sungguh. Kami percaya itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Setuju? Jadi walau bagaimanapun pendidikan minimal hybrid lah, kombinasi antara manusia dan teknologi itu. Jadi kita berbagi peran. Bapak Ibu tetap mengajar dengan sepenuh hati. IGI sebagai tempat kolaborasi, guru inovatif yang menyiapkan teknologinya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, merupakan semua kebanggaan. Gimana caranya jadi kaya? Jadi kayak Oh iya, benar Bu Sarah. Jadi saya baru baca artikel kemarin Pak. Ternyata korban terbesar pinjol ini adalah guru 41% ya. kenapa ya? 41% guru. Yang kedua orang yang baru putus kerja dan
pengangguran seperti itu kira-kira begitu. Tapi nomor satu adalah guru karena ternyata literasi keuangan guru masih sangat rendah. Jadi kami juga rencananya ingin ada kerjasama dengan lembaga keuangan bisa ngasih pelatihan literasi keuangan Bapak Ibu guru semua. Ada kayaknya banyak PR kita habis ini. Kami ingin sekali ada program-program yang bisa kita bangun Pak dari Jawa Barat juga. Katanya ada guru-guru yang punya kemampuan melatih, ya kan mungkin kita bisa buat TOT yang pelatihan-pelatihan. Oh, Jawa Barat. Oh, ada Jawa Barat. Mana-mana semua ya, 34 provinsi ada semua ya. Ada semua. 30 NTT, Bengkulu, mana lagi? NTT. Dari mana? Nusa Tenggara sudah sama yang saya jaga ya. Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Semuanya akan ada Sulawesi Utara. program lanjutan dari pendekatan mobilitas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, Pak. Silakan Pak. Bapak. Saya mohon maaf apabila ada mengatakan tadi bahwa ketika ibadah dulu yang lulus sudah 30%. Saya mohon jangan disalahkan dulunya karena bahan ujiannya itu sama